Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome to Man Satu Nganjuk Podcast. Active, creative, innovative, and productive. First of all, let us pray to Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of this blessing, we are able to join in this agenda. Secondly, may peace be upon Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness into the right ways of life. Okay, viewers, well, I'm the host in this episode. With me, Melati, as the host with this episode, we will discuss with interesting them, namely challenge and opportunities technology-aware Gen Z in the digital era. Dan tentunya saya tidak sendiri hari ini. Saya mengundang narasumber yang berkarisma dan tentu cantik pastinya. Mari kita sambut, ini dia Ibu Ida. Selamat datang Ibu Ida di podcast Man Satu Nganjuk. Selamat datang. Ya. Sebelumnya, sebelumnya bisa perkenalkan dirinya Ibu terlebih dahulu supaya para penonton kami tahu nih siapa nih narasumber cantik kita hari ini. Oke. Saya Ibu Ida Puspitorini dari SMP Negeri 2 Gondang. Kebetulan suami saya juga seorang kepala desa, jadi saya juga seorang ketua tim penggerak PKK desa. Jadi seperti itu. Baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, barokallah, sehat dan baik. Alhamdulillah. Jadi ini saya mau bertanya nih Bu. Ibu ini guru bahasa Inggris, benar? Nah, Betul. jadi saya ingin bertanya ini gimana sih Bu daily life seorang ibu sebagai guru bahasa Inggris tuh ngapain aja? Sebetulnya banyak sekali sih kalau dibilang daily life-nya ya, Mbak. Untuk guru bahasa Inggris itu sebetulnya sama saja dengan guru-guru yang lain, cuma kalau saya sendiri selain sibuk di sekolah juga di desa, jadi banyak sekali kesibukannya. Alhamdulillah untuk di sekolah itu saya juga aktif dengan anak-anak itu seperti sahabat. Jadi saya mendukung mereka, mendekati mereka dengan metode saya masuk ke dunia mereka. Jadi kita itu seperti bersahabat. Ya, kehidupan sehari-hari saja sama saja dengan guru-guru yang lain. Cuma itu saja tambahannya, saya ada kesibukan lain selain di bidang usaha. Saya juga sebagai seorang ketua tim penggerak PKK desa. Baik. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu menjadi guru? Sekitar 26 26 tahun. Sejak 1998. Alhamdulillah waktu itu begitu kuliah, selang setahun saya sudah diangkat menjadi pegawai negeri. Setelah lulus ya wisuda. Sepanjang menjadi guru Ibu, ada tidak pengalaman naik turunnya menjadi seorang guru itu sendiri? Kalau naik turunnya apa ya Mbak? Kalau saya suka dukanya gitu, banyak Iya, sekali ya suka suka dukanya. Jadi saya melihat siswa itu sebagai suatu yang unik. Jadi menurut saya itu suatu yang unik yang harus saya selami. Jadi kalau saya sebagai guru itu enjoy banget. Saya bersyukur sama Allah saya dijadikan seorang guru itu luar biasa. Terus profesi yang sebetulnya saya tuh nggak cita-citakan, tapi ternyata saya jadi guru dan itu alhamdulillah luar biasa. Saya tuh suka sekali. Jadi kalau orang-orang mungkin di tempat kerjanya itu boring, bosan, kalau saya malah senang. Jadi anak-anak itu menjadi tempat refreshing saya. Jadi kalau saya ketemu anak-anak itu malah bahagia, happy. Jadi ketemu mereka itu seperti apa ya? Jadi kita tuh kalau sebagai guru kan bisa memanage anak itu sesuka kita. Jadi seperti itu. Jadi saya dengan anak-anak itu enjoy. Jadi nggak ada beban, malah saya itu suka. Jadi bersahabat dengan mereka. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi misalnya ada yang sudah jadi apa itu masih menghubungi saya, Bu, alhamdulillah ilmu dari SMP ini kita digunakan untuk ini ya. Itu sebuah kabar yang menggembirakan bagi seorang guru. Jadi saya kalau dengan anak-anak itu enjoy lah. Alhamdulillah saya bersyukur banget pada Allah.
Oke, tadi Ibu sempat bilang kalau dari awal tuh tidak ingin menjadi guru. Betul ya, nggak punya cita-cita dulu jadi guru dulu. Bayangkan itu guru tuh dilihat muridnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kadang kita bisik-bisik ngapain gurunya kita gitu ya. Jadi sebetulnya nggak ada cita-cita, tapi ya mengalir saja seperti air. Waktu itu bapak saya menyuruh kamu kan nggak kerasanan. Sebetulnya saya anak ragil, jadi saya nggak pernah ikut UMPTN, jadi saya langsung daftar aja. Waktu itu di Nganjuk ada STKIP PGRI, waktu itu kamu ikut daftar saja di sana, ikut jurusan bahasa Inggris. Alhamdulillah kakak saya juga lulusan bahasa Inggris, dari sana keluar langsung menjadi pegawai negeri. Jadi itu menjadi motivasi ayah saya waktu itu untuk menyuruh saya agar masuk ke situ. Alhamdulillah. Berarti Ibu sekarang sudah menikmati profesi Ibu sebagai seorang guru? Sangat menikmati, alhamdulillah. Saya bersyukur banget. Selama 26 tahun Iya. Ibu menjadi seorang guru, pasti banyak suka duka yang Ibu lalui. Betul. Dari pengalaman-pengalaman Ibu yang mengajar dari tahun berapa Ibu awalnya? 98. 98. Dari tahun 98 di tahun sekarang itu banyak gak Bu perubahan dari sisi pengajarannya untuk anak-anaknya? Banyak sekali. Jadi perkembangan zaman ini ya ini tadi berhubung dengan digitalisasi ini banyak perkembangan, terutama ya untuk guru sendiri sekarang ini juga dituntut sangat melek digital ya, karena semua harus berurusan dengan aplikasi-aplikasi. Itu kita harus benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Alhamdulillah bisa, alhamdulillah. Menurut Ibu ada tantangan tersendiri tidak Bu mengajar di era digital seperti ini? Banyak sih Mbak tantangannya ya, betulnya gitu, karena anak-anak kita sendiri juga sekarang kan cenderung mereka juga bermedia sosial kan ya, jadi kita juga harus mengikuti. Jadi misalnya nanti kita bisa bikin video-video itu di Canva atau di CapCut, itu begitu pembelajaran. Memang itu pun juga dituntut dari pemerintah untuk di aplikasi itu ada, jadi kita untuk aksi nyata juga itu. Topik kita hari ini adalah teknologi dan Gen Z. Ya. Saya penasaran Bu, apa yang terlintas di pikiran Ibu saat pertama kali mendengar kata Gen Z? Gen Z menurut saya ya generasi sekarang ini, anak-anak muda zaman sekarang. Menurut Ibu ada nggak perbedaan Gen Z dengan generasi-generasi sebelumnya atau mungkin dengan generasi Ibu sendiri? Ada Banyak tidak? Mbak, banyak banget. Kalau dulu permainannya tradisional, kita lari-lari ke sana ke sini, pakai bola, pakai apa. Sekarang kan anak-anak cenderung mainnya pakai HP di game. Mereka cenderung itu banyak sekali perbedaannya. Dulu motoriknya benar-benar terlatih, sekarang motorik jari yang terlatih. Banyak sekali Mbak perbedaannya. Menurut Ibu sendiri, dari perkembangan zaman yang ada, Gen Z ini sudah termasuk mengendalikan teknologi dengan baik apa belum Bu? Sebagian sudah, sebagian belum. Ya, termasuk banyak sekali juga generasi sekarang itu yang larut menjadi kena dampak negatifnya, tapi juga banyak yang mendapatkan dampak positifnya. Tergantung anak-anak itu sendiri, juga tergantung orang tua dan gurunya juga mengarahkan anak-anak itu. Jadi kalau alhamdulillah, kalau sebetulnya dampak positifnya itu banyak sekali, tergantung mereka tuh ambil yang mana gitu loh. Makanya kita sebagai guru juga harus memberi pengertian ke anak-anak itu. Jadi dampak positifnya apa, negatifnya apa, kamu sudah besar, sudah bisa berpikir, jadi kamu bisa memilih mana yang positif dan mana yang negatif gitu. Di perkembangan teknologi yang seperti sekarang, pasti semua orang mempunyai gadget. Apalagi anak-anak sekolah, anak kecil bahkan sudah memiliki gadget. Menurut Ibu sendiri, pemberian gadget sejak dini kepada anak dari orang tua, itu pilihan yang baik atau buruk? Kalau dari saya sendiri, saya menganggapnya kurang bagus untuk anak, terutama masih kecil ya Kak. Jadi kalau menurut saya anak kecil tuh masih, apalagi itu sinyalnya itu kan efeknya kurang bagus ya, dengan organ tubuh kita, jadi dampaknya itu kurang baik. Kemudian mereka juga kadang ibu-ibu itu cenderung
banyak yang setelah anak-anaknya dipegangi HP terus ditinggal apa gitu, biar diam, biar tenang. Padahal itu menurut saya sendiri kurang bagus. Alhamdulillah saya dulu anak-anak saya tuh pegang HP itu usianya sudah menginjak SMP. Jadi dari kecil tidak saya biasakan. Jadi cenderung diajak bermain yang nyata aja. Jadi bukan bermain di game-game di HP itu tidak, alhamdulillah. Kalau menurut saya kurang bagus. Jadi untuk anak-anak kecil diberikan permainan yang langsung aja dengan ibunya itu bermain. Ada permainan itu menyusun apa atau bermain apa, banyak sekali sebetulnya. Jadi nggak harus cenderung ke HP. Tidak. Kira-kira umur berapa yang tepat untuk memberikan anak bermain gadget? Kalau saya dulu SMP itu Kak, karena memang dituntut keadaan, dituntut situasi, dikirim video dari gurunya suruh mempelajari itu kan, apalagi zaman COVID itu kan memang tuntutan yang harus mau ndak mau, bahkan orang tua yang nggak bisa beli HP harus berusaha membelikan HP untuk anaknya itu karena tuntutan. Jadi sejak SMP lah paling enggak, jangan sampai anak kecil-kecil apalagi balita itu ada yang di media sosial tuh kalau dipegangi HP diam bareng apa, begitu HP-nya diambil dia nangis, itu kan berarti karena kebiasaan sehari-hari yang ditanamkan di keluarganya seperti itu. Jadi kira-kira umur sekitar belasan tahun? Ya, belasan tahun, 13, 14. Melihat dari banyaknya orang tua yang memberikan HP kepada anak sejak dini, membuat anak menjadi, khususnya pelajar, menjadi malas belajar. Menurut Ibu, dampaknya besar sekali apa tidak bagi pelajar jika kecanduan bermain HP seperti itu? Besar Mbak, besar sekali. Benar, anak-anak itu sekarang itu gimana ya, kadang kalau gurunya itu kurang menarik penjelasannya, kurang metodenya, kurang membuat mereka senang, itu mereka cenderung malas memperhatikan. Bahkan itu ada guru yang misalnya muridnya gurunya datang, aduh, wah, itu malah nggak suka gitu loh. Malah mereka suka jam kos, kadang seperti itu loh. Karena jadi sebagai guru kita harus benar-benar bisa punya metode yang membuat mereka itu aktif, agar mereka itu tidak boring, tidak bosan, dan semua ikut berkegiatan di dalam kelas, semua ikut aktif itu. Memang dituntut seperti itu. Kalau tidak ya mereka akan malas, bahkan tidur-tiduran gitu. Kalau saya sendiri seorang tipe guru yang nggak mau ditinggal muridnya tidur, saya nggak mau, sudah perjanjian dari awal dengan murid-murid itu. Jadi kalau Miss Ida yang ngajar nggak boleh sampai tidur, seperti itu. Baik, lalu Bu, untuk kasus anak yang sudah terlanjur kecanduan bermain game, prestasinya menurun, menurut Ibu peran orang tua dan guru itu penting apa tidak? Ya, penting banget. Jadi kalau sudah seperti itu, harus benar-benar ada perhatian khusus dari guru, juga dari orang tua, dari kedua belah pihak. Jadi harus ada perhatian khusus, memperhatikan mereka, mengajak berbicara, berkomunikasi secara intern ya kepada mereka itu agar lebih mengena. Jadi kalau anak-anak usia SMP ya, saya akan ngajar di SMP itu, kalau memang diberitahu ya harus diajak komunikasi secara baik-baik itu bisa. Tapi kalau dimarahi dengan keras, dengan nada tinggi itu mereka justru nggak masuk. Ya, jadi anak-anak seperti itu diajak bicara lah, terus dijak beritahu ini loh akibatnya seperti ini, gimana sebaiknya, mereka dijak sharing, diajak tukar pendapat, itu malah bisa. Tapi kalau kita marah-marah dengan keras, dengan itu parentingnya kurang bagus, justru tidak mengena ke mereka. Berarti peran parenting orang tua itu paling utama bagi anak. Iya, orang tua dan guru. Jadi makanya orang tua juga harus tahu bagaimana mengasuh anak remaja itu seperti apa. Kadang di desa itu kan banyak orang tua yang ilmu parentingnya kurang, mereka marah-marah ke anak, bahkan ada yang mengatakan anaknya itu misalnya goblok atau gimana, padahal dampaknya kan luar biasa ke anak. Jadi itu perlu ilmu parenting ke orang tua itu perlu. Jadi mungkin dengan banyak membaca dari media sosial juga, dan itu termasuk dampak positif dari media sosial kalau kita memberikan ilmu parenting ke orang tua. Betul.
Selain itu media sosial juga pastinya memberikan dampak yang positif, Iya, Ibu. betul. Bagi pelajaran contohnya, Iya, menunjang akses pelajaran. betul. Betul, jadi misalnya kita butuh ilmu-ilmu tentang cara membaca dalam bahasa Inggris yang baik, itu banyak sekali kok di TikTok, di YouTube, itu banyak sekali. Jadi kita bisa kirim channel ke anak-anak, ayo pelajari, besok kita mau membicarakan tentang ini misalnya. Itu lebih mempermudah guru, jadi seperti itu. Baik, menurut Ibu sendiri, cara yang paling efektif Hmm. agar siswa itu lebih fokus belajar daripada bermain gadget itu apa, Bu? Karena seperti yang kasus kita ketahui kan, anak-anak muda sekarang cenderung lebih suka bersosial media, Ya. ber-TikTok contohnya, IG, Facebook, dan lain sebagainya. Menurut Ibu sendiri itu cara yang paling efektif supaya mereka tetap ingat belajar tuh bagaimana? Ya, itu kita kasih tugas dulu, kita kasih tugas, kemudian mungkin agar karena mereka suka media sosial, kita kaitkan dari media sosial. Jadi misalnya mencari informasi tentang ini, nah, coba cari di TikTok. Nah, nanti mereka mencari-cari, jadi mereka sambil belajar nggak terasa. Jadi kalau kita cenderung tugasnya itu secara manual saja, mereka juga kurang tertarik. Jadi cari ini informasi ini dari YouTube misalnya, kemudian mereka nanti saling presentasi di kelas, seperti itu lebih menarik bagi mereka. Jadi kita terutama kalau saya itu ngajar sering saya ajak itu berkelompok. Jadi biar mereka bersaing dengan kelompok-kelompok itu. Jadi mereka lebih cenderung ada motivasi untuk memperbaiki diri. Jadi kelompokku harus menang gitu. Jadi bersaing positif. Ya, seperti itu salah satu meningkatkan motivasi anak-anak itu, karena masa SMP masih mereka cenderung suka bermain. Iya. Jadi saya juga ajak bermain dalam bahasa Inggris tuh, pembelajaran tuh kita sering bermain. Jadi dengan saya punya sebuah metode namanya metode power of point. Jadi kekuatan poin, kekuatan nilai. Jadi guru itu punya kuasa untuk memberi nilai. Jadi untuk itu kita gunakan untuk anak-anak itu. Jadi bersaing. Jadi misalnya kita bagi grup secara acak, 5 grup misalnya. Kemudian kita tulis di papan. Nanti misalnya kita mau membahas soal ini conjunction atau apa. Di situ ada soal. Terus ayo kerjakan dengan grupmu. Mereka kerja cepat-cepat karena nanti siapa yang maju, siapa yang menyelesaikan dulu poinnya untuk grup mereka. Jadi seperti itu bersaing. Jadi mereka saling tutor sebaya secara tidak langsung, saling membantu satu sama lain per grup itu. Alhamdulillah. Dengan seperti itu anak-anak aktif, nggak ada yang males-malesan. Belajar bekerja sama Iya. satu sama lain. Dan yang saya rasa interaksi sosial yang sekarang di kalangan generasi muda itu menurun, Bu. Iya, betul. Kayak metode Ibu lakukan tadi menurut saya bagus karena memperkuat Iya. lagi. Lalu untuk ini, Bu, yang anak-anak muda yang cenderung menyendiri, lebih antisosial, itu bagaimana, Bu, tanggapan Ibu? Ya, itu perlu pendekatan khusus. Biasanya memang ada ke anak-anak itu ada satu kelas tuh kadang anaknya satu dia menyendiri, dan itu kadang juga karena teman-temannya mereka itu ada yang kayak membuli gitu, jadi membuat anak itu insecure. Jadi itu kita dekati, kemudian kita berikan pengertian juga ke semuanya agar merangkul, agar mereka saling tetap bekerja sama seperti itu. Jadi harus ada pendekatan khusus memang kalau anak-anak seperti itu, ada yang introvert seperti itu, harus gurunya harus perhatian. Harus perhatian, sering menegur, sering mengajak berbicara, sering memberi perhatian khusus lah memang seperti itu. Baik. Berbicara soal bully. Bully mungkin sudah sering terjadi di mana-mana. Apalagi mungkin sekarang cyberbullying. Orang-orang dengan mudahnya mengetik komentar-komentar negatif. Ya, betul. Ibu pernah tidak menemui komentar-komentar negatif gitu yang dilakukan murid-murid Ibu atau Kalau komentar itu belum. Biasanya cuma ada di story. Kadang ada di story itu nyindir-nyindir. Seperti itu kan anak-anak tuh
suka seperti itu. Makanya saya tuh suka kadang lihat-lihat story mereka nanti untuk jadi bahasan. Jadi jadi bahasan maksudnya secara keseluruhan untuk memperbaiki akhlak. Jadi agar mereka tuh tahu bahwa story itu menunjukkan hatimu ya itu gitu loh. Kamu kalau membaca story seseorang ya kamu lihat orang itu seperti itu aslinya. Jadi kalau kamu nulis yang jelek-jelek, kamu menyindir orang, itu menunjukkan isi hatimu ya seperti itu, kurang baik. Jadi seperti itu. Jadi memang kadang guru itu juga harus maulah nengok-nengok story anak-anak itu sambil untuk pengendalian dalam bermedia sosial. Baik. Lalu untuk contohnya Bu, Ibu menerima kasus ada murid Ibu yang melakukan pembulian. Ya. Tanggapan Ibu seperti apa? Saya itu paling tidak suka, Mbak. Paling tidak suka. Jadi dari awal itu nanti kalau ada seperti itu langsung laporkan kami SIDA. Pokoknya ada seperti itu langsung laporkan kami SIDA. Karena paling saya tidak suka ada penghinaan ke orang lain itu, maka untuk akhlak itu paling saya tanamkan. Jadi sebelum pembelajaran pun saya juga memulainya dengan beberapa panjang doanya, Mbak. Saya itu kalau pembelajaran tuh membaca dulu Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi, Al-Baqarah ayat terakhir 286, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, doa orang tua, baru doa belajar, baru mulai. Itu termasuk itu. Jadi saya gunakan kesempatan saya jadi guru ini untuk menanamkan juga nilai-nilai agama, bukan bahasa Inggris saja. Termasuk itu bullying itu hal yang paling dibenci oleh Allah, karena kamu menghina ciptaan Allah. Kamu jangan merasa paling baik seperti itu. Jadi sering saya itu memberi nasihat seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah di sekolah saya semoga tidak terjadi. Baik. Sosial media itu berdampak besar tidak Bu bagi perilaku-perilaku pembuli-pembuli itu? Membentuk karakter-karakter yang buruk itu termasuk pengaruh dari sosial media apa tidak? Bisa jadi dari sosial media juga. Jadi makanya harus benar-benar kita memberikan dasar yang baik ke anak-anak itu, memberikan pengertian cara bermedia sosial, dampak baik, dampak buruknya, mana yang harus dicontoh, mana yang tidak, karena memang anak-anak sosial itu kan banyak mencontoh. Bahkan dulu ada kasus itu yang membarcode tangannya diiris-iris, itu ada, memang terjadi juga, pernah terjadi juga di anak-anak itu pernah ada. Jadi tapi tidak banyak. Biasanya yang kelas 7 kan belum, mereka kurang belum dewasa, jadi apapun ditiru. Itu ada juga seperti itu. Termasuk itu dampak dari media sosial yang kurang baik seperti itu, contoh-contoh yang seperti itu. Pengaruh-pengaruh TikTok juga berpengaruh Bu. Iya betul. TikTok ya, terus IG juga. Namun seperti aplikasi TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, menurut Ibu itu ada dampak positifnya tidak jika digunakan dengan baik? Banyak, Mbak. Sebetulnya dampak positifnya banyak, tergantung kita aja yang mengambil mana yang baik dan mana yang buruk. Dan itu mereka juga menyuguhkan itu sesuai dengan selera kita. Kalau kita mencari tentang pengajian, tentang bahasa Inggris, itu nanti yang muncul, yang ditawarkan juga itu banyak itu. Tapi kalau kita mencarinya tentang lagu-lagu, musik, ya mungkin mereka banyak menawarkan tentang musik. Jadi tergantung kita sebetulnya, pengendalinya itu sebenarnya kita sendiri. Kembali lagi kita dasarnya itu memberikan pengertian ke mereka itu yang baik. Jadi betulnya komunikasi yang penting, terutama orang tua itu harusnya banyak berkomunikasi dengan anak-anak agar mereka tuh bisa dipercaya. Karena anak-anak itu kan kalau orang tua nggak bisa memperhatikan mereka itu 24 jam. Jadi mereka itu harus diberi kepercayaan, diberi dasar basicnya yang pas bahwa ini baik, ini buruk, ini orang tua harus benar-benar ikut berperan selain guru gitu. Bahaya tidak sih Bu kalau misalnya anak tuh terlalu dibebaskan dalam memegang HP, bersosial media gitu sesukanya? Ya bahaya, tapi tadi harus ada rambu-rambunya. Makanya orang tua harus banyak berkomunikasi, memberi trustment ke anak. Jadi rasa percaya bahwa kamu
kalau anak itu biasanya kalau dipercaya Mbak, malah mereka itu bisa mengendalikan diri. Tapi kalau banyak diawasi, dimarah-marahi, terlalu dicurigai, itu mereka juga kadang malah sembunyi-sembunyi dan menggunakan hal yang negatif-negatif. Alhamdulillah kalau anak-anak saya alhamdulillah juga ambil sisi positif sih. Ambil misalnya untuk IG itu kan banyak informasi lomba, banyak dari sebetulnya kalau ingin mengembangkan diri dari media sosial itu juga banyak sekali. Tergantung Iya, orangnya tergantung. yang mengendalikannya. Iya, betul. Teknologi ini pastinya punya banyak manfaat, tergantung kitanya Iya. yang mengendalikan. Seperti contohnya ide-ide peluang bisnis, Iya, itu betul. bisa muncul dari bersosial media. Menurut Ibu penting tidak bagi anak-anak muda sekarang untuk mengembangkan bisnis digital agar memanfaatkan teknologi dengan lebih baik? Iya, Pak. Betul, penting sekali. Jadi saya juga kadang ini mengajarkan ke anak-anak ini, kamu loh daripada bikin video sing nggak jelas, kamu datang loh ke sawah. Coba kamu logatmu nganjuk itu tunjukkan. Misalnya kamu buat video pendek tentang misalnya mencari sarang burung, misalnya pertama kamu cari dulu sarang burungnya, terus nanti kamu buat video ini loh guys tak omongin kok, misalnya kamu pakai bahasa nganjuk sing kental biar nganjuk itu lebih kenal. Jadi orang tuh biasanya kalau kena logat-logat seperti itu malah suka. Jadi kamu jangan jaim-jaim pakai bahasa sing mandak nganjuk ditunjukin iki lho gede Bu. Misalnya seperti itu nggak apa-apa. Jadi itu sebetulnya malah membuat ide-ide yang bagus. Jadi tunjukkan desamu gak popo, aslimu. Jadi kadang orang-orang kota itu pengen tahu kehidupan orang desa itu seperti apa, pengen tahu. Itu malah kadang menarik. Jadi mereka juga bisa berbisnis. Misalnya kamu jual apa? Misalnya kamu buat makanan sederhana, membantu ibumu. Terus kamu online kan lewat story, lewat Facebook, lewat itu sudah bisa membantu orang tua, membantu uang jajanmu sendiri juga. Ya, seperti itu. Itu sudah termasuk pengendalian teknologi secara bijak. Ya, insya Allah salah satunya bisa. Jadi betulnya dampak positifnya banyak, tergantung anak-anak sendiri, kita sendiri sebagai orang tua, sebagai guru, bagaimana mengarahkan mereka. Lalu, seperti bisnis digital dan pengendalian digital media sosial secara bijak, itu harus diterapkan di setiap sekolah. Menurut Ibu sendiri, sekolah-sekolah sekarang apakah sudah menerapkan hal itu dengan baik? Ada yang sudah, ada yang kurang. Kurangnya dari segi? Ya itu tadi sosialisasinya ke anak-anak itu biasanya kurang. Dari misalnya ada beberapa guru yang aktif bersosialisasi, tapi ada juga yang cuek seperti itu. Jadi memang perlu kekompakan dari seluruh keluarga besar dari sekolah itu untuk saling mengingatkan untuk anak-anak kita itu agar bermedia sosial yang lebih baik ya, dan lebih bijak. Baik. Untuk di sekolah Ibu sendiri SMP 2. SMP 2 Gondang. Cara menerapkan untuk bermedia sosial dengan bijak dan baik di sekolah Ibu mengajar bagaimana? Kalau di sekolah saya itu nggak bawa HP itu nggak boleh, Kak. Jadi boleh bawa HP jika gurunya yang menyuruh. Misalnya kita mau ada pembelajaran tentang ini. Nah itu baru bawa HP boleh, kemudian itu untuk pembelajaran. Ya biasanya kita juga sosialisasinya langsung ke anak-anak secara waktu mengajar atau mungkin saat jadi pembina upacara seperti itu, memberikan info-info tentang yang terbaru tentang itu seperti lewat itu biasanya. Hanya kalau HP secara setiap hari tidak ada, anak-anak bawa HP tidak boleh, harus ada izin, itu pun misalnya dibutuhkan untuk pembelajaran baru boleh. Jadi memang nggak boleh, karena dulu pernah waktu COVID itu kan bawa semua HP, itu dampaknya juga kurang baik. Kadang gurunya lewat cuekin karena main game. Jadi mereka cenderung kurang bersosialisasi, main game sendiri-sendiri dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Dari situ kita ambil kebijakan untuk anak-anak nggak usah bawa HP. Di bawa HP boleh jika memang dibutuhkan. Ya seperti itu.
pengaruh COVID itu memang benar Ya betul. ada, Bu. Betul itu anak-anak kurang bersosialisasi lah, lebih cenderung ke gadgetnya masing-masing. Betul. Sekarang semua serba online, apapun Ya. online, membuat orang jadi ketergantungan. Seperti kayak belanja online, dan membeli barang-barang online seperti itu, Bu. Tanggapan Ibu sendiri itu bagaimana, Bu? Dengan gaya hidup anak-anak muda sekarang ya, seperti lebih suka berbelanja online. Itu bagaimana, Bu? Ya kembali lagi itu ke anak-anak sendiri karena sekarang ini online itu juga gimana ya Kak, cenderung lebih murah gitu loh. Iya. Lebih murah. Jadi itu perlu lagi penanaman lagi ke anak-anak untuk menerapkan cinta budaya lokal, cinta barang lokal itu. Jadi kasihan tetanggamu itu loh jualan, itu dibeli, jangan cenderung ke online. Paling hanya bisa menyarankan sih Mbak, menyarankan, tapi untuk tindak lanjutnya kan mereka sendiri. Dan itu pinter-pinternya juga media online itu untuk mengiklankan produknya dengan harga-harga yang luar biasa. Sekarang ini memang murah-murah sekali lewat online itu. Dan itu sangat berpengaruh, Ibu, ke Ya, betul. UMKM kita. Betul. Bagaimana sih Ibu cara menerapkan supaya anak-anak muda sekarang tuh lebih cinta produk lokal kita? Ya kembali lagi itu kita dari penanaman akhlaknya dulu. Jadi anak-anak tuh gimana tuh kalau nanti kita dikuasai asing itu seperti apa. Jadi kemudian mengajak mereka tuh menciptakan produk sendiri. Jadi mengajak, coba tuh kamu tuh lihat di sekitarmu tuh ada apa. Misalnya di situ banyak akar, banyak apa. Coba kamu lihat di YouTube cara membuat ini. Jadi kamu coba buat hal sederhana. Kadang itu kita gambar-gambar apa itu di online kan payu laku gitu loh. Jadi anak-anak itu saya coba kamu malah gitu. Kamu cari sesuatu di sekitarmu yang bisa kamu manfaatkan. Coba kamu buat produk sendiri. Misalnya kemudian beri kamu nama sendiri yang unik sehingga menarik orang, seperti itu. Jadi banyak belajar di YouTube itu sebetulnya ya itu tadi dampak positifnya itu kita bisa banyak belajar berkarya dari YouTube, dari TikTok itu sebetulnya juga banyak. Ya itu anak-anak itu kadang itu ayo buat untuk mencintai produk sendiri, kamu buat produk sendiri, kemudian itu kita tanamkan lagi ke anak-anak bahwa produk kita lebih baik, kita cintai buatan saudara kita, tetangga kita, daripada kita membeli produk dari luar. Seperti itu, hanya seperti itu Kak. Kalau untuk selanjutnya kan mereka sudah bisa memutuskan sendiri. Jadi banyak peluang yang bisa dihasilkan Betul, dari sebetulnya teknologi banyak sekali peluangnya, tergantung orangnya. mm-mm. Memunculkan ide-ide Ya brilian, betul. ide cemerlang anak-anak muda sekarang tentunya bisa, Bu. Ya, banyak sekali sebetulnya. Jadi membuat itu tadi konten-konten mengunggulkan bahasa kita, kita, piye kita, terus logat kita dalam membesar-besarkan sesuatu itu biasanya kalau gede malah gawedi kalau diganjurkan seperti itu. Wow. Seperti itu sebetulnya tuh bisa menjadi nilai jual tersendiri kalau kita mau mengolahnya. Jadi kita bicara apa saja tentang membahas sesuatu, tapi mengutamakan logat kita itu justru akan lebih menarik. Baik. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.